TIN ini apa sih Mas Didik? TIN ini adalah nomor identifikasi wajib pajak ya, atau istilahnya kita adalah NPWP. Ya, jadi kalau teman-teman ada NPWP silakan klik aja di sini ya. Nah, ini. Tapi bagaimana kalau yang tidak memiliki NPWP Mas Didik? Kalau tidak memiliki NPWP, saran saya teman-teman silakan buat dulu aja NPWP. Ya, saran saya buat aja, nggak pakai lama, itu langsung dapat. Ya, langsung dapat kartu NPWP, cepat banget. Ya, tapi kalau teman-teman emang bersikeras tidak mau memasang NPWP, silakan aja kosongin. Tapi nanti dapat potongan sangat besar sekali, yaitu. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya kita mengisi kelola info pajak kita di channel YouTube teman-teman sekalian. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Baik, teman-teman sekalian ya, ini saya sedikit berbeda hari ini karena tidak memakai kacamata ya. Baik, ini banyak sekali pertanyaan mengenai tentang info pajak ini, bagaimana menurut Mas Didik nih ya. Ya, saya hari ini akan coba memberikan info pajak kepada pihak YouTube. Kita akan sama-sama untuk mengisi teman-teman sekalian ya. Jadi bagi teman-teman yang belum untuk mengisi, maka silakan kita untuk mengisi bersama-sama di sini. Nah, kalau teman-teman masuk ke Google AdSense-nya, ya nanti Google AdSense akan minta kelola info pajak ini, ya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman pahami ya, info pajak ini adalah sebenarnya kalau ada penonton dari Amerika Serikat, ya, yang saya tangkap seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman penontonnya adalah dari Amerika Serikat, maka teman-teman akan mendapatkan potongan sekitar 10%, ya. Jadi kalau teman-teman misalnya teman-teman penonton dari Amerika, teman-teman mendapatkan sekian dolar, misalnya mendapatkan $10 ya. Jadi nanti $1 untuk pihak YouTube-nya, nanti $9 untuk teman-teman sekalian ya. Ini contoh misalnya kalau teman-teman masuk ya. Nih kayak saya ya, ini penonton dari Amerika itu ada nih ya, sebenarnya ada. Jadi sebenarnya tenang-tenang aja teman-teman sekalian, nggak usah takut gitu ya, karena ini untuk dikhususkan untuk penonton-penonton dari Amerika saja sebenarnya ya. Baik, kita akan coba untuk mengupload ya, memberikan info pajak ya. Silakan teman-teman klik di situ tambahkan info pajak ya. Silakan masuk aja ke Google AdSense-nya ya. Nanti silakan masuk di bagian pembayaran. Nanti teman-teman akan menemukan di sini tambahkan info pajak ya. Silakan klik aja di sini, nanti tambahkan info pajak. Oke. Nah, sini teman-teman masukkanlah email kita, kemudian password kita. Ya, email, kemudian password kita. Oke, nah kemudian ya di situ ada info pajak Amerika Serikat untuk menemukan formulir pajak dengan benar ya, otoritas AS. Nah ini teman-teman lihat di sini apa jenis akun Didi Arunsyah. Kita jenisnya apa? Ya, perorangan atau non individu. Ya, kalau saya perorangan ya. Jadi kalau teman-teman non individu ini mungkin bentuknya adalah perusahaan ya, atau yang penting bukan perorangan. Kalau teman-teman merasa adalah perorangan, silakan klik di bagian perorangan. Karena banyak murid-murid saya, teman-teman saya, klien saya, mereka punya akun channel itu bukan perorangan, tapi untuk industri atau untuk korporat, perusahaan dan lain sebagainya. Oke, kalau sudah teman-teman klik di bagian perorangan, klik di bagian berikutnya di sini, ya, klik di bagian berikutnya. Dia akan bertanya lagi di sini, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Ya, maka tentu kita akan menjawab tidak, karena kita bukan, kan begitu. Oke, kemudian klik lagi berikutnya. Nah, dia akan minta di sini pilih jenis formulir pajak W8. Nah, ini teman-teman silakan pilih aja di sini. Kalau kita non AS, saran saya pilih yang ini. Kalau teman-teman ya pajak penghasilan AS, ya silakan klik di sini. Kalau saya klik yang di sini. Oke. Kemudian teman-teman klik di situ mulai formulir W8 BEN ya. Kita klik aja di sini. Oke, kita tunggu sampai dia keluar. Nah, di sini nama sudah otomatis keluar ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu teman-teman tambahkan lagi dengan nama individu yang lain. Nah, untuk nama DBA ini saran saya nih silakan nanti dipelajari, tapi ini kalau saya kosongin aja. Nama pengguna ini teman-teman bisa lihat di sini negara pengguna ya. Silakan di sini isi. Kalau Indonesia silakan klik di sini Indonesia. Oke, nah TIN ini apa sih Mas Didik? TIN ini adalah nomor identifikasi wajib pajak ya, atau istilahnya kita adalah NPWP. Ya, jadi kalau teman-teman ada NPWP silakan klik aja di sini ya. Nah, ini. Tapi bagaimana kalau yang tidak memiliki NPWP Mas Didik? Kalau tidak memiliki NPWP, saran saya teman-teman silakan buat dulu aja NPWP. Ya, saran saya buat aja, nggak pakai lama, itu langsung dapat. Ya, langsung dapat kartu NPWP, cepat banget.
ya. Tapi kalau teman-teman emang bersikeras tidak mau memasang NPWP, silakan aja kosongin. Tapi nanti dapat potongan sangat besar sekali, yaitu 30%. Ya, sangat besar sekali, yaitu 30%. Oke, saya akan coba masukkan NPWP saya dulu. Oke, silakan teman-teman tunggu dulu. Oke, kemudian silakan kalau teman-teman sudah isi NPWP-nya, silakan klik di situ di bagian berikutnya. Oke, nah di sini identitas pajak, nama kita ada, nomor pajak kita ada, kemudian alamat tinggal permanen, dia tanya di situ ya. Alamat tinggal tetap, PO Box dan alamat UP. Untuk perhatian, Anda akan diminta untuk mengirimkan dokumentasi tambahan. PO Box, kotak box adalah kotak yang dikunci dan lain sebagainya ya. Oke, ini bisa di teman-teman klik di situ. Oke, di sini masukkanlah alamat kita ya, masukkan di sini alamat kita. Kalau saya masukkan di sini alamat saya ya. Oke, kemudian kotanya masukkan di sini, kota Yogyakarta. Kode posnya masukkan di sini, kode pos kita. Kemudian provinsi kita masukkan di sini, daerah istimewa Yogyakarta. Oke, alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal. Ya, boleh kita masukkan di situ. Ya, atau nanti teman-teman bisa klik di sini ya, alamat-alamat yang lain. Alamat surat ya, kalau saya alamatnya sama dengan tempat tinggal. Oke, kemudian klik di situ di bagian berikutnya. Nah, ya, di sini sudah masuk ya alamat perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Ya, teman-teman. Oke, untuk perjanjian pajak ini teman-teman, saran saya ya silakan klik di bagian ya, karena sebenarnya ini Indonesia itu sudah menjalin kerjasama untuk masalah pajak ini ya. Oke, kemudian klik di situ penduduk kita negaranya mana ya. Kalau teman-teman Indonesia, masukkan aja di situ Indonesia. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk tarif dan ketentuan khusus ini teman-teman klik aja di bagian layanan ya. Nanti di situ ada pasalnya, pasal 8 ayat 1, klik aja. Tarif pemotongannya kita klik yang paling rendah ya. Klik rendah di situ. Oke, klik di sini. Kemudian royalti film juga sama. Kita masukkan pasalnya, pasal berapa. Tarifnya di sini ambil yang paling rendah ya. Kemudian royalti hak cipta juga sama. Teman-teman klik di sini. Teman-teman klik di sini yang paling rendah. Oke, kemudian klik berikutnya. Ya, kita akan cek ya seperti apa hasilnya. Oke, kemudian teman-teman silakan klik di situ. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen tersebut. Oke, kemudian klik berikutnya. Ya, nah di sini untuk masalah sertifikasi teman-teman masukkan nama lengkap resmi kita. Ya, tanpa ditambah-tambah ya. Oke, di situ ada apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Ya, saya adalah orang yang tercantum di tanda tangan tersebut, bukan tidak ya. Oke, kemudian klik di bagian berikutnya. Nah, untuk ini ya teman-teman bisa klik di sini tidak ya. Jadi bisa dibaca lagi ya aktivitas dan layanan yang dijalankan di AS. Teman-teman bisa baca kembali di sini, klik aja tanda pentung ini ya. Ini teman-teman bisa pelajari ya. Ini seperti apa. Nah, kalau saya tidak ya. Nah, untuk yang kedua, pernyataan tertulis perubahan status. Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada sebelumnya menerima pembayaran? Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru. Nah, jadi ini teman-teman sekalian, ini ada dua ya. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelum menerima pembayaran. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah menerima pembayaran, ya silakan klik di bagian di sini. Tapi kalau teman-teman belum pernah menerima pembayaran, silakan klik di bagian di sini. Ya, tapi kalau teman-teman yang sudah pernah menerima pembayaran, ya silakan klik aja di sini. Ya, di sini ada ancaman hukum ya teman-teman ya, kesaksian palsu dan lain sebagainya ya. Oke, itu nanti teman-teman bisa cek aja di situ mulai 1 Januari 2020 hingga sekarang. Oke, kalau teman-teman sudah mengisi ini semua, nanti silakan dipelajari kembali ya. Di situ ada tanda pentung dan lain sebagainya. Nanti ada banyak masalah di support Google, teman-teman bisa baca kembali di sana. Oke, kemudian klik aja di situ kirim ya, klik aja di situ kirim. Oke, bagi teman-teman yang sudah nanti silakan ditunggu aja ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan surat dari pihak Google itu sendiri atau pihak YouTube itu sendiri. Oke, saya rasa begitu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.